يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Alhamdulillahi bil malikil mulki wal malakut, Rabbul izzati wal jabarut, wa Rabbul kibriyai wal 'azamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Bersyukur kehadiran Allah pada malam hari ini kita bisa kembali hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, rukuk bersama orang rukuk, sujud bersama orang sujud, dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang saya bacakan tadi, maka kita angkat sebuah judul memohon dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Hadirin yang berbahagia, banyak orang-orang yang layu dalam hidupnya. Ada orang-orang yang putus asa dalam hidupnya, sehingga tidak tahu kemana harus mengadu dan minta tolong. Ada orang-orang yang kecewa, dengan kekecewaannya tadi dia berputus asa. Dia lupa bahwa ada tempat mengadu yang tidak akan membuat kecewa. Siapa dia? Adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul izzati wal jalal, yang memiliki semua alam jagat raya dan seisinya, menguasai dunia sampai ke akhirat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua kita paham, semua kita hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah itu satu. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung. Ketika kita gantungkan harapan kita kepada penguasa, terkadang membuat kita kecewa. Gantungkan harapan kepada orang kaya, kadang orang kaya membuat kita kecewa. Kadang kita gantungkan harapan kita kepada anak-anak kita, akan tetapi anak pun membuat kecewa. Akan tetapi ketika kita berharap dan bermohon kepada Allah, wa man yuslim wajhahu lillah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa saja yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah suatu hal yang keliru ketika seseorang kecewa, ketika seseorang menghadapi berbagai macam kemelut dan persoalan dalam hidupnya, dia mengadu ke dunia maya, sehingga keluar di statusnya macam-macam. Orang pun tahu bahwa dia menghadapi masalah.
Semua orang, semua teman yang ada di Facebooknya tahu bahwa dia dalam masalah. Ibu bapak kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika datang seorang tabi'in kepada Syuriah al-Qadhi. Dia bercerita dan mengadukan berbagai macam persoalan dalam hidupnya. Setelah dia berbicara, mengadu panjang lebar dari A sampai Z dari semua persoalan hidupnya, maka apa kata Syuriah al-Qadhi kepadanya? Ya bani akhi, wahai anak saudaraku, iyyaka wasyaqwa li ghairillah, fa inna man tashku ilaihi la takhlu an yakuna sadiqan aw udwan. Fa amma as-sadiqu fatukhziruhu wa in kana al-'adwu fayushammitu bih. Jauhi olehmu wahai anak saudaraku mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna man tashku ilaihi la takhlu an yakuna sadiqan aw udwan. Sesungguhnya kepada siapa engkau mengadu tidak akan terlepas dari dua hal. Bisa jadi dia itu adalah sadiqan, adalah temanmu. Bisa jadi dia musuhmu. Seandainya dia adalah temanmu, maka sungguh engkau telah membuatnya bersedih. Semua kesedihan dan permasalahan hidup kita ceritakan kepada teman kita, sehingga teman pun akan bersedih, akan larut dalam kesedihan dan merasakan apa yang kita rasakan. Itu kalau dia teman. Akan tetapi kalau seandainya dia adalah musuhmu, maka dia pasti akan mencemoohmu. Matilah engkau. Ini kan mungkin di suatu sisi dia bercerita, setelah bercerita dia berakting seolah-olah dia merasakan apa yang kita rasakan, akan tetapi di dalam hatinya rasa diambil kan. Nah, maka tidak ada tempat bermohon dan mengadu yang tidak akan membuat kita kecewa adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Memohonlah, mengadulah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Hadirin yang berbahagia, lalu apa kata Syuriah al-Qadhi? Lihatlah mataku. Sesungguhnya saya sudah buta selama 15 tahun yang lalu. Saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah bercerita kecuali hanya kepadamu. Lalu terpikir oleh anak muda tadi, ternyata Syuriah al-Qadhi ini jauh lebih besar masalah hidupnya dibandingkan dengan persoalan yang saya alami. Sejak itulah dia tidak mau meminta dan mengadu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang tua yang bijak, ketika datang seorang bercerita dan mengeluh, mengadu tentang berbagai macam persoalan hidupnya, diambilnya bubuk pahit, kemudian ditaburkannya ke sebuah gelas, diaduknya, wahai anak muda, silahkan minum. Lalu diminum oleh anak muda tadi. Setelah dia minum, dia terkejut, apa yang kau rasakan? Luar biasa pahit. Lalu diajaknya anak muda tadi pergi ke belakang rumahnya. Ternyata di belakang rumahnya itu ada sebuah telaga. Kemudian diambilnya bubuk pahit tadi, kemudian dimasukkannya pula dengan ukuran yang sama, dengan jumlah yang sama, ditaburkan ke sebuah telaga, sebuah sungai besar. Kemudian setelah itu diambilnya segelas air dari sungai tadi, kemudian wahai anak muda, minumlah. Lalu apa kata orang tua bijak tadi? Apa yang kau rasakan? Segar, enak. Lalu apa kata orang tua? Wahai anak muda,
bubuk pahit yang jumlahnya sama, akan tetapi ditempatkan di tempat yang tidak sama, maka ternyata berbeda rasanya. Dalam menghadapi permasalahan hidupmu, maka lapangkan hatimu, luaskan dadamu, sehingga dengan itu tidak akan berpengaruh terhadap dirimu. Kalau dada kita sempit, hati kita sempit, maka semua persoalan yang kita hadapi itu akan menjadi persoalan yang sangat berat. Akan tetapi ketika kita lapang dada, bersabar, maka itu tidak akan mempengaruhi. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Suatu hal yang sangat luar biasa, suatu hal yang sangat menakjubkan dari urusan seorang muslim. Idza asabathu syarra syakara fakana khairul lahu. Jika dia diberi kenikmatan sesuatu yang menyenangkan hatinya, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, bersyukur itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Jika dia ditimpa sesuatu yang tidak ia inginkan, suatu musibah, suatu malapetaka, sesuatu yang sangat dia khawatirkan, akan tetapi itu terjadi, sabar, dia bersabar, fakana khairul lahu, sungguh sabar itu baik untuknya. Jadi semua masalah adalah baik kalau kita hadapi dengan kesabaran. Kalau dia menderita sesuatu yang tidak dia inginkan, dia lawan dengan kesabaran. Akan tetapi sesuatu yang dia membahagiakan, yang menyenangkan hatinya, dia lawan pula dengan rasa syukur, tidak sombong dia. Maka sabar dan bersyukur adalah dua hal yang mesti harus dimiliki oleh seorang mukmin kalau dia ingin selamat dalam menjalani hidupnya. Allah Ta'ala tempat kita bermohon dan mengadu, dan zat itu tidak tuli, dia maha mendengar, Sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jangankan sesuatu yang kita mohon dan kita berdoa kepadanya, sesuatu saja yang terbersit di dalam hati kita, Allah tahu. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamilah yang menciptakan manusia, dan kami tahu apa yang terbersit, terlintas dalam pikirannya, Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami lebih dekat dengannya dibandingkan dengan urat leher dia sendiri. Allah itu dekat dengan kita. Jangan kira Allah tidak tahu. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya 3 kemungkinan. Kalau kita berdoa, wasta'inu bisabri wassalah, kata Allah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabarlah dalam berdoa. Hanya 3 hal. Yang pertama, Allah bisa saja mengabulkan doa kita itu secara spontan. Yang kedua, ada kemungkinan Allah tahan itu dan Allah nanti kabulkan di akhirat untuknya. Dan kemungkinan yang ketiga adalah Allah hindarkan dia dari musibah dan malapetaka yang besar. Seharusnya dia ditimpa sesuatu yang barangkali dia tidak sanggup memikulnya, akan tetapi Allah hindarkan dia. Karena apa? Karena doa-doanya. Maka dari itu berdoalah dalam sabar dan salat. Berdoalah dengan kesabaran dan dengan terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Bahkan Nabi-Nabi terdahulu banyak persoalan dalam hidupnya. Tahukah kita bahwa persoalan yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim, apa masalahnya? Tidak punya anak. Tidak punya anak, tidak punya keturunan.
Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Dan itu lama. Selama 40 tahun dalam sejarah Nabi Ibrahim berdoa, baru dikabulkan oleh Allah. Nabi Zakaria juga punya persoalan yang sama dengan Nabi Ibrahim. Dia tidak punya anak. Dan ini abadi di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'si shayba wa lam akun bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya Allah, sungguh tulang-tulangku sudah mulai lemah. Dan telah bermunculan uban di kepalaku, dan aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Tidak pernah kecewa berdoa kepada Allah. Dan ketahui bahwa dalam sejarah dia berdoa kepada Allah selama 120 tahun, baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak, baru insaf 3 bulan dulu dikabulkan doa. Dan dikabulkan kan indah. Dia kalau tidak konti sampai apa? Jangan berpikir macam itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa tekanan, cobaan, rintangan dalam hidupnya. Dia terusir dari kampung halamannya sendiri sehingga harus pindah. Ketika pindah belum lagi sampai ke kota Taif, sudah sampai dulu utusan. Seandainya datang nanti seorang pemuda namanya Muhammad, maka pasti dia akan membuat kerusakan di kampung ini, di negeri ini. Kalau dia datang, lempar. Maka anak-anak pun ikut melemparnya. Saya ketemu dengan seorang pemuda dari Taif namanya Muhammad. Setelah bercerita, "Min anta? Kamu dari mana?" "Ana min Taif." "Saya dari Taif." Langsung terpikir oleh saya waktu itu, "Ya Muaz, bukankah kalian yang melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah? Ketika Nabi hijrah ke kampung kalian dan kalian lempar itu sampai berdarah pelipis Nabi, sampai Nabi terluka." Katanya, "La wallahi akhi, tidak. Itu adalah nenek moyang kami dahulu. Sekarang penduduk Taif itu sudah Islam semuanya." Lalu mungkin ini makbulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat datang menghampiri Nabi dalam keadaan sedih tersebut. Nabi pulang singgah di sebuah tempat. Di tempat itulah ditawarkan oleh malaikat, "Ya Muhammad, hal indaka hajat? Hal indaka hajat? Apakah engkau membutuhkan pertolongan, menginginkan sesuatu?" "Imma ilaika fala." Kalau kepadamu saya tidak punya keinginan dan tidak butuh bantuan. "Wa imma 'ala Allah fa na'am." Akan tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala saya punya keinginan, saya punya hajat. Kalau seandainya engkau izinkan, hai Muhammad, akhbasyain, gunung itu akan kami angkat, akan kami timpakan kepada penduduk Taif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Jangan. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan terlahir dari sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah sekarang mereka tidak beriman, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "akan terlahir dari tulang sulbi mereka anak-anak keturunan yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan alhamdulillah penduduk Taif sudah beriman semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah persoalan yang dihadapi Nabi dalam kesedihan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tidak sedih? Terusir dari kampung halaman sendiri,
kemudian dianggap gila, dihina, dicaci, dimaki, diintimidasi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya diceritakan di dalam Al-Qur'an wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka itu mendapatkan goncangan, tekanan sampai Nabi dan orang-orang beriman berkata, "Mata nasrullah?" Kapan akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Ala inna nasrallahi qarib." Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Allah itu dekat. Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah tidak melihat, bukan Allah tidak mendengar apa yang diderita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kadangkala penderitaan, cobaan, ujian yang kita alami itu mungkin di balik itu ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabarannya tadi, dia bersabar dengan segala macam persoalan hidupnya, dengan itu pula lah Allah angkat derajatnya. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan ganjaran pahala, ujurahum bighairi hisab. Pahala tanpa batas. Sehingga dengan itu pula lah terangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak persoalan hidup. Contoh botam murah, sawit lain mahal, tapi pupuk mahal loh. Macam-macam lah persoalan itu kan. Mahal loh. Segala sesuatu. Berbagai macam persoalan. Masalah keluarga, masalah di kebun, masalah di kantor, di mana-mana ada saja masalah tadi. Tapi ketahuilah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya itu permasalahan rezeki. Seorang bernama Al-Balkhi, dia ingin pergi meninggalkan kampung halamannya, pergi akan mengadu nasib di rantau orang. Di tengah perjalanan ketemulah dia dengan seorang ulama bernama Ibrahim bin Adham. Dia bercerita, saya akan merantau, mengadu nasib di rantau orang. Lalu apa kata Ibrahim bin Adham? Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak memohon dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tahan keinginanmu untuk merantau. Mana tahu di rantau orang nanti nasibmu jauh lebih menderita. Belum tahu wahai saudaraku. Tapi dia motor juga bersikeras jika dia akan pergi meninggalkan kampung halamannya. Kemudian di tengah jalan dia ketemu dengan seekor gagak pincang. Kakinya patah, sayapnya juga patah. Lalu melihat gagak tadi, kenapa dia bisa hidup? Tidak lama kemudian dia perhatikan, ternyata datang gagak lain terbang, kemudian hinggap di dekat gagak tadi. Dari paruhnya dia suapkan gagak yang pincang tadi. Ternyata inilah rahasianya. Ar-Razzaq telah datang, Zat yang maha pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberi rezeki. Dia putar balik, dia tak jadi merantau ke tempat orang lain. Karena apa? Karena sungguh yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita tidak tahu di mana rezeki itu berada, tapi rezeki itu pasti tahu di mana kita berada. Ketahuilah, seorang kontraktor, arsitek sebuah bangunan, saya baca di buku The Most Inspiring Story. Ketika bangunan akan dihancurkan, kemudian telah dihancurkan sebahagian dari bangunan dan akan dibangun bangunan yang baru. Kemudian terlihat oleh insinyur tadi seekor cicak kadal yang terpaku kakinya dan tidak bisa bergerak kemana-mana karena terpaku. Yang terpikir oleh insinyur tadi, bangunan ini telah dibangun sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, kenapa cicak ini bisa hidup dan bertahan? Sementara kaki
kakinya terpaku, tidak bisa bergerak dia. Diperhatikan lama oleh insinyur. Kemudian tak lama kemudian datang pula cicak yang lain membawa makanan. Barangkali itu kekasihnya atau istrinya. Sehingga 5 tahun berjalan dia bisa bertahan hidup. Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menggerakkan cicak lain untuk memberi makan kepada cicak yang terpaku tadi? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah Allah ciptakan satu makhluk pun di permukaan bumi kecuali sudah ada rizkinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita tidak mengadu dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah kita mengadunya ke orang-orang yang tidak dipercaya, apalagi ke dunia maya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kesabaran kita menghadapi semua permasalahan dalam hidup kita. Fa'talimu ya ulil absar. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Terima kasih. Tadi Pak Ustaz menyampaikan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah gitu. Seseorang berdoa kepada Allah, lantas seseorang itu berdoa katakanlah minta rezeki yang lebih. Lantas orang itu usahanya tidak nampak, kemudian mereka apa aja tiap hari gitu. Pada hakikatnya usahanya kurang maksimal gitu. Bagaimana dengan rezeki yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Iya. Ini pertanyaan luar biasa ini, pasti. Seseorang dia memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kelebihan rezeki oleh Allah sementara dia tidak berusaha. Seharusnya seorang mukmin harus seimbang antara usaha dan doanya, harus seimbang. Berusaha dan berdoa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi untuk kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruhal kudus nafasa fi raw'i, telah menghembuskan ke ubun-ubunku, anna nafsa, sesungguhnya suatu jiwa, seseorang itu tidak akan meninggal dunia, tidak akan wafat, tidak akan mati, hatta tastakmila rizquha, sampai dicukupkan rezekinya. Kalau belum sampai umurnya, belum akan wafat. Kalau belum sempurna rezekinya, belum akan wafat. Tapi kalau sudah sampai rezekinya itu sempurna, kalau sudah sampai habis jatah rezekinya, jangankan disuapi, impus saja tidak akan masuk. Kalau sudah sampai batas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, impus itu menetes. Selagi menetes masih ada rezekinya. Tapi kalau impus sudah tidak berjalan, panggil semua keluarga. Tidak lama lagi dia pasti meninggal dunia. Pasti. Nah, jadi rezeki jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai habis umur kita, habis rezeki kita, maka barulah kita meninggal dunia. Akan tetapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu jatah yang Allah persiapkan untukmu di dunia, tapi jangan lupa jatahmu di akhirat. Artinya untuk kebutuhan dunia kita perlu berusaha. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah
pernah marah dan diseretnya pemuda. Apa katanya kepada anak muda yang mulia-mulia tidur-tiduran di masjid? Harrik yadak fa inna as-samaa'a la tumtiru dhahaba wal fiddah. Gerakkan tanganmu, sesungguhnya langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan hujan perak. Artinya harus berusaha. Semua kita harus berusaha. Nah, jadi untuk kebutuhan hidup dunia kita dan untuk kebutuhan akhirat kita, lalu jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Sesungguhnya apa yang kita usahakan, yang akan membukakan pintu rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membukakan pintu rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan kesehatan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini dalam hidup kita. Nah, persoalan takdir ini panjang permasalahannya, Pak. Persoalan takdir panjang pembahasannya. Bisa tak di rumah? Dia miskin, tapi karena dia berusaha, bisa dia sukses. Bisa tak ada kemungkinan itu? Ada istilahnya rizki itu rizki muqayyad yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersifat ikhtiari, bisa diusahakan. Dengan usaha dia bisa dapatkan hasil yang lebih maksimal. Itu takdir yang bersifat ikhtiari. Nah, bisa diusahakan. Ini banyak masalah takdir. Dan bahkan ada sekte di dalam Islam, ada qadariyah, ada jabariyah, panjang permasalahannya. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku berdoa meminta kepadaku, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku apabila dia berdoa. Falyastajibu li. Akan tetapi dia harus memenuhi. Falyastajibu li, memenuhi panggilan-panggilanku. Ketika Allah suruh kita salat, kita salat. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berzakat, kita berzakat, bersedekah, berinfak, menolong sesama manusia. Kalau dia sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah yastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya dia beriman kepadaku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ibu bapak kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada kunci-kuncinya. Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika itu pula lah kita bersabar dan menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Usikum nafsi bi taqwallah billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.